Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang kaidah bahasa dari teks cerita sejarah. Karena minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai tentang pengertian, kemudian jenis-jenis teks cerita sejarah, bahkan sampai ke struktur dari teks cerita sejarah. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai tentang unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah. Namun, sebelum kita lanjut, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Doa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini silahkan mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik itu menyiapkan buku catatan, nanti ada hal-hal penting pada saat menjelaskan atau Ibu memaparkan materi, bisa dicatat atau disalin ke buku catatan. Jika kalian mau menyimak terlebih dahulu, Ibu persilahkan dan nanti di akhir bisa disalin. Nah, kita awali dengan sub yang keempat berarti ya, atau kelima. Nah, di sini materi sub kelima atau 2.5, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apa saja kaidah bahasa atau unsur-unsur apa saja yang digunakan dalam menyusun sebuah teks cerita sejarah? Ternyata yang pertama itu ada bahasa kata pronomina atau kata ganti. Nah, istilah lain dari kata ganti itu adalah pronomina, yaitu kata yang dipakai untuk menamai tokoh dan benda lainnya. Nah, di sini Ibu langsung contohkan agar kalian paham. Jenderal Sudirman bukanlah murid biasa. Beliau tidak hanya pandai menjawab soal saat sekolah, tetapi juga rajin menjalankan ibadah setiap hari. Nah, jadi dari kalimat tersebut, kata yang menunjukkan kata ganti atau pronomina itu adalah kata beliau. Contohnya selain beliau itu ada ia, nya. Jadi beliau itu menggantikan siapa? Yaitu Jenderal Sudirman. Itu namanya kata ganti atau pronomina. Nah, kaidah bahasa yang kedua itu ada frase adverbal. Nah, frase adverbal ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa. Jadi, Ibu garis bawahi, yaitu menunjukkan kejadian atau peristiwa. Nah, di sini ada contoh kalimat. Sudah beberapa kali beliau diminta para tentara untuk beristirahat saat sakit. Nah, di sini ada kata sudah beberapa kali, jadi ada peristiwa atau ada kejadian. Akan tetapi, beliau tidak pernah merasa lemah fisik kalau berbicara tentang perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini ada suatu kejadian atau suatu peristiwa yaitu perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak Jenderal Sudirman ini tidak mau beristirahat karena membicarakan tentang perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Kemudian kaidah bahasa yang ketiga. Nah, untuk kaidah bahasa yang ketiga dalam menyusun teks cerita sejarah itu ada verba. Nah, mungkin ini untuk verba kalian sudah ada dipelajari di kelas 10, yaitu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh tokoh. Jadi, suatu pekerjaan ya atau suatu tindakan. Contoh, Jenderal Sudirman tidak segan memberikan komando tegas kepada para prajurit yang mengikuti perjalanan gerilyanya. Jadi di sini Jenderal Sudirman itu tidak henti-hentinya atau secara tegas memberikan komando kepada para prajurit. Di sini ada siapa yang melakukan pekerjaan atau tindakan, yaitu adalah Jenderal Sudirman. Jadi di sana letaknya mengandung kata kerja atau verba. Kemudian kaidah bahasa yang keempat itu ada konjungsi temporal. Nah, ini yang minggu lalu Ibu katakan, jadi merupakan salah satu ciri-ciri dari teks cerita sejarah yaitu mengandung konjungsi atau kata penghubung. Ternyata konjungsi yang digunakan dalam teks cerita sejarah itu adalah konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat. Contoh, sebelum memerintahkan prajurit untuk bergerilya, beliau mengadakan diskusi kecil dengan para prajurit terdekatnya.
Hal itu dilakukan agar rencana atau strategi yang diatur tidak diketahui oleh pihak musuh. Nah, di sini ada kata sebelum, kemudian memerintahkan prajurit untuk bergerilya. Beliau mengadakan diskusi kecil. Beliau mengadakan diskusi kecil dengan para prajurit terdekatnya. Hal itu dilakukan agar rencana atau strategi yang diatur tidak diketahui oleh pihak musuh. Jadi berencana. Jadi ada konjungsi temporal menyatakan waktu yaitu sebelum. Jadi konjungsinya ini terletak di kata sebelum. Itu konjungsi temporal. Nah, untuk sub ke-6. Nah, setelah unsur-unsur kebahasaan, nah di sini sedikit kita membahas mengenai tentang unsur-unsur teks cerita sejarah. Karena ini berupa teks kejadian di masa lampau, jadi kita membahas mengenai yang pertama itu ada unsur intrinsik. Kemudian nanti yang kedua kita bahas ada unsur ekstrinsik. Nah, seperti biasa pada saat mempelajari cerpen itu kan di kelas 11. Nah, di sini ada unsur intrinsik. Pertama yaitu sudah jelas tema. Apa artinya tema? Tema yaitu ide pokok sebuah cerita atau kisah yang ditulis. Ide pokok ya. Kemudian biasanya kisah hidup para tokoh negara, tokoh agama, penemu ilmu pengetahuan, dan orang sukses ditulis secara lengkap dari semua sisi kehidupannya. Nah, jadi biasanya yang dijadikan tema atau ide pokok itu adalah ada tokoh agama, kemudian selain tokoh agama itu ada penemu ilmu pengetahuan. Kemudian pada intinya di sini orang-orang yang sukses. Kemudian selain tema, tema sudah ditentukan, kemudian lanjut ke alur. Nah, di sini yang dimaksud dengan alur yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun secara runtut dan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi di sini ada alur maju, alur mundur, bahkan ada alur campuran. Kemudian yang ketiga itu ada penokohan. Nah, yaitu penggambaran sosok tokoh yang diceritakan dalam teks. Dalam teks cerita sejarah, tokoh yang ditulis biasanya adalah mungkin para pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah. Itu penokohan. Kemudian unsur intrinsik yang keempat. Nah, unsur intrinsik yang keempat itu ada sudut pandang, yaitu cara pandang yang digunakan penulis dalam menyajikan tokoh secara utuh, meliputi tindakan, kemudian latar, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kelima itu ada latar, aspek tempat, waktu, dan suasana yang menguatkan kisah hidup tokoh. Jadi ingat ya, latar itu ada tiga, ada latar tempat, kemudian ada suasana, kemudian ada latar waktu. Dan yang terakhir, unsur intrinsik. Setelah tema, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada latar, penokohan. Nah, yang terakhir di setiap cerita atau sebuah teks itu pasti ada amanat. Jadi di sini adalah pesan baik yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Jadi amanat entah itu ada berupa pesan moral, kemudian pesan sosial, atau bahkan nilai-nilai yang memang terkandung di dalam sebuah cerita. Itu amanat. Nah, sekarang setelah amanat, nah mungkin untuk unsur intrinsiknya itu ada tema, kemudian ada penokohan, ada alur, kemudian bahkan ada latar, sudut pandang, bahkan amanat. Sekarang kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Nah, jadi di sini unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang berada di luar bangun cerita. Jadi di unsur luar ya. Unsur ini meliputi berbagai hal seperti kebijakan pemerintah, lingkungan sosial, pendidikan, dan adat istiadat yang memang mempengaruhi kehidupan tokoh. Latar belakang kehidupan tokoh seperti agama yang dianut, kemudian konsep berpikir yang dimiliki, keluarga, dan kehidupan pribadi dapat mempengaruhi isi cerita yang ditulis. Jadi pada intinya untuk unsur ekstrinsik ini adalah di luar cerita, jadi maksudnya biodata atau biografi dari si tokoh seperti itu unsur ekstrinsik. Mungkin bagaimana si tokoh ini berpengaruh di dalam masyarakat, kemudian lingkungannya seperti apa, lingkungan sosialnya, kemudian pendidikannya seperti apa. Pada intinya latar belakang kehidupan tokoh. Tuh.
Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini membahas mengenai materi bab 2 yaitu tentang teks cerita sejarah, yaitu khusus membahas tentang tadi unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari penyusunan teks cerita sejarah. Nah, untuk hari ini mungkin pertemuan Ibu cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, sebelum Ibu tutup, Ibu berbagi goresan tangan sedikit. Kalian bisa lihat di layar HP atau komputer kalian. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Nah, jadi seperti biasa, kita sebagai generasi harus produktif, jadi harus aktif. Contoh misalnya ada tugas, jadi jika ada notifikasi, ada tugas, tolong segera dikerjakan. Dan jika kalian melaksanakan atau mengerjakannya itu dengan ikhlas, Ibu yakin hasilnya itu tidak akan mengecewakan. Seperti itu. Baiklah, untuk hari ini Ibu tutup sampai di sini. Mari kita lantangkan yel-yelnya kita. Jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Kemudian jika Ibu mengatakan belajar daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Akhir kata Ibu ucapkan Om Santih 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 Om. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah. Sarang he.